Lampu kristal menggantung megah di langit-langit ballroom hotel bintang 5 itu. Suara denting gelas beradu dengan tawa renyah para pebisnis kelas atas. Di tengah kemewahan itu, Raka berdiri gagah dengan setelan jas mahalnya, memegang gelas wine, tersenyum lebar menerima ucapan selamat. Selamat, Pak Raka. Raka Corp benar-benar meroket tahun ini, puji seorang rekan bisnis. Terima kasih. Ini semua berkat kerja keras dan visi yang tepat. Jawab Raka bangga, membusungkan dadanya. Di sudut ruangan yang agak gelap, jauh dari sorotan lampu utama, aku berdiri. Alia, istri yang mendampingi Raka sejak ia masih menjadi sales asuransi yang dikejar-kejar penagih utang. Aku menatap suamiku dari kejauhan. Gaunku sederhana, bukan sutra mahal seperti yang dikenakan wanita-wanita sosialita di dekat Raka. Bukan karena aku tak mampu membelinya, tapi karena Raka selalu bilang, kita harus hemat, Al. Uangnya putar lagi ke modal. Dulu, aku percaya. Dulu, aku rela menjual kalung warisan almarhum ibuku demi membeli laptop pertama Raka. Dulu, aku yang mengetik proposal di rental komputer saat Raka sakit tifus karena kelelahan. Namun malam ini, tatapan Raka padaku berbeda. Dingin. Asing. Alia. Suara melengking itu membuatku menoleh. Ibu Ratna, mertuaku. Wanita parubaya itu mengenakan kebaya penuh payet dan emas yang bergelantungan di leher dan lengannya, emas yang dibeli dari dividen perusahaan bulan lalu. Ya, Bu, jawabku sopan. Ibu Ratna menatapku dari ujung rambut sampai ujung kaki dengan tatapan jijik yang tak ditutup-tutupi. Ngapain kamu berdiri di pojokan seperti pembantu? Bikin malu saja. Lihat tuh istri Pak Heru, glowing, wangi. Lah kamu, kusam. Aku menelan ludah, menahan perih. Aku baru selesai mengurus catering di belakang, Bu. Koki hotel sempat salah menu, jadi aku harus. Alasan, potong Ibu Ratna. Ia mendekatkan wajahnya, suaranya mendesis tajam. Dengar ya, mumpung Raka lagi sukses. Kamu itu sadar diri sedikit. Raka sekarang CEO. Dia butuh pendamping yang berkelas. Bukan wanita kampung sepertimu yang cuma bisa ngurus dapur. Sebelum aku sempat menjawab, Raka datang menghampiri kami. Aku tersenyum, berharap suamiku akan membelaku seperti dulu. Mas, sapaku. Raka tidak tersenyum. Ia menatap ibunya, lalu menatapku, kemudian menghela napas panjang seolah keberadaanku adalah beban berat. Bu, Raka mau bicara sama Alia sebentar, ujarnya. Ibu Ratna tersenyum sinis. Bagus. Selesaikan malam ini juga, Nak. Ibu sudah tidak tahan melihat dia. Jantungku berdegup kencang. Firasat buruk menyergapku. Raka menarik lenganku kasar, membawaku keluar dari ballroom menuju teras balkon yang sepi. Ada apa, Mas? Kamu kelihatan tegang, tanyaku lembut, mencoba menyentuh lengannya. Raka menepis tanganku. Al, kita harus bicara realistis. Tentang apa? Tentang kita. Raka membuang muka, menatap gemerlap kota Jakarta dari ketinggian. Lihat posisiku sekarang. Aku di puncak. Aku butuh partner yang bisa membawaku lebih tinggi. Yang bisa berbaur dengan istri-istri pejabat, yang mengerti golf, yang mengerti fashion. Aku tertegun. Mas, aku bisa belajar. Selama ini aku yang mengatur keuangan kantormu, aku yang... Itu dulu, bentak Raka, membuatku tersentak. Dulu saat kita masih jualan di ruko sempit. Sekarang beda level, Al. Kamu lihat dirimu, kamu tertinggal. Air mataku mulai menggenang. Jadi maksud kamu apa? Aku mau kita pisah. Kalimat itu meluncur begitu saja. Tanpa rasa bersalah. Tanpa keraguan. Pisah? Suaraku bergetar. Setelah 5 tahun, Mas? Setelah aku jual rumah orang tuaku untuk modal pabrik pertamamu? Setelah aku keguguran karena kelelahan mengurus gudangmu? Jangan bahas masa lalu. Itu investasi kamu sebagai istri, wajar kan? Raka menjawab ketus. Dan soal rumah itu, aku akan ganti. Aku akan transfer 500 juta ke rekeningmu. Anggap itu pelunasan dan pesangon. Pesangon? Aku tertawa getir.
Air mata jatuh ke pipiku. Kamu pikir aku karyawanmu? Tiba-tiba pintu balkon terbuka. Ibu Ratna masuk dengan wajah puas, diikuti seorang wanita muda cantik berpakaian glamor, Bella, sekretaris baru Raka. Sudah beres, Raka? Tanya Ibu Ratna. Sudah, Bu, jawab Raka. Ibu Ratna maju selangkah, menunjuk wajahku dengan telunjuknya yang berhias cincin berlian. Dengar itu, Alia. Raka sudah baik mau kasih kamu uang. Kamu wanita miskin tak pantas di tengah keluarga kami. Pergilah dari rumah malam ini juga. Bella ini jauh lebih pantas mendampingi Raka. Dia lulusan luar negeri, ayahnya pejabat. Kamu, yatim piatu miskin. Aku menatap mereka bertiga. Raka yang pengecut, Ibu Ratna yang serakah, dan Bella yang tersenyum menang sambil menggandeng lengan suamiku. Sakit. Hancur. Rasanya seperti jantungku ditarik paksa dari rongga dada. Tapi, di detik itu juga, sesuatu dalam diriku berubah. Kesedihan itu menguap, digantikan oleh api kemarahan yang dingin. Aku menghapus air mataku dengan kasar. Aku menegakkan punggungku. Aura, istri penurut, yang selama ini kupasang, perlahan luntur. Baik, kataku. Suaraku tenang, membuat Raka sedikit terkejut. Aku akan pergi. Bagus. Tanda tangani ini besok. Raka menyodorkan amplop coklat. Aku menatap mata Raka dalam-dalam. Ingat kata-katamu malam ini, Mas. Kamu membuangku karena merasa aku tidak berguna. Kamu membuangku karena merasa kamu hebat sendirian. Memang faktanya begitu, seru Ibu Ratna. Aku tersenyum tipis. Sangat tipis. Semoga kesuksesanmu bertahan lama tanpa wanita miskin ini, Raka. Dan untuk uang 500 jutamu, simpan saja. Kamu akan membutuhkannya untuk membayar pengacara nanti. Apa maksudmu? Raka mengerutkan kening. Aku tidak menjawab. Aku berbalik badan, melangkah pergi meninggalkan pesta itu. Tanpa pamit, tanpa menoleh lagi. Malam itu juga, aku mengemasi barang-barangku. Bukan baju-baju, melainkan sebuah laptop tua dan sebuah buku agenda hitam kecil yang selalu tersimpan di brankas tersembunyi. Saat aku menyeret koper keluar dari gerbang rumah mewah itu, Ibu Ratna meneriaki dari balkon atas. Jangan balik lagi ya, gembel. Aku masuk ke dalam taksi yang sudah menunggu. Di dalam taksi, aku membuka ponselku. Ada satu kontak yang selama ini tak pernah kuhubungi demi menjaga ego Raka, agar ia merasa berjuang sendiri. Kontak itu bernama Unchle Wijaya, Big Boss. Jariku menari di atas layar. Pesan terkirim, Unchle, permainan selesai. Tarik semua dukungan. Saya keluar. 1 menit kemudian, balasan masuk. Akhirnya kamu sadar, putri kecil. Besok Unchle akan kasih pelajaran buat suami kurang ajarmu itu. Aku menatap rumah megah itu dari kaca jendela taksi yang mulai berjalan. Selamat menikmati malam terakhir kalian sebagai orang kaya, bisikku. Esok paginya, matahari bersinar cerah, tapi tidak untuk nasib Raka Corp. Raka duduk di kursi kebesarannya, bersiul-siul. Di hadapannya duduk Ibu Ratna yang sedang membolak-balik majalah fashion. Hari ini Tuan Wijaya datangkan, Kak? Tanya ibunya. Pasti, Bu. Kontrak 50 miliar. Begitu tanda tangan, kita beli villa di Bali, jawab Raka sombong. Pintu ruangan terbuka. Sekretaris, Bella, masuk dengan wajah pucat. Pak, Tuan Wijaya sudah datang. Suruh masuk. Siapkan kopi terbaik, perintah Raka. Tuan Wijaya masuk. Pria paruh-baya berwibawa itu tidak tersenyum sama sekali. Di belakangnya, 2 asisten membawa tumpukan dokumen. Raka berdiri, mengulurkan tangan. Selamat pagi, Tuan Wijaya. Kehormatan besar bagi kami. Tuan Wijaya mengabaikan uluran tangan Raka. Ia langsung duduk dan melempar sebuah map ke atas meja. Brak! Raka dan Ibu Ratna terlonjak. Ada apa ini, Tuan? Tanya Raka gugup. Saya datang bukan untuk tanda tangan kontrak. Suara Tuan Wijaya menggelegar. Saya datang untuk membatalkan semua kerjasama kita yang sudah berjalan. Apa? Raka melongo. Tapi kenapa?
Kinerja kami bagus. Keuntungan naik 200%. Keuntungan? Tuan Wijaya tertawa meremehkan. Kamu pikir saya investasi di perusahaan kacangan ini karena kehebatanmu? Saya investasi karena istrimu. Raka dan Ibu Ratna membeku. Mulut mereka menganga. Maksud Tuan? Alia? Tanya Ibu Ratna tak percaya. Benar? Alia itu anak sahabat saya. Dia yang menjamin kredibilitas perusahaan ini. Dia yang menyusun strategi pasar yang saya setujui. Sekarang, dia kirim pesan bahwa dia sudah tidak ada hubungan dengan perusahaan ini. Tuan Wijaya berdiri, menatap Raka dengan tajam. Tanpa Alia, di mata saya, kamu cuma amatir yang beruntung. Dokumen ini, Tuan Wijaya menunjuk tumpukan kertas di meja, adalah bukti penarikan modal saya dan 5 rekan investor lain. Kami beri waktu 3x 24 jam untuk mengembalikan modal kami senilai 15 miliar. Atau kami sita aset perusahaan dan rumahmu. 15 miliar? Ibu Ratna menjerit histeris lalu ambruk ke sofa. Raka gemetar hebat. Kakinya lemas. Tuan, ini salah paham. Alia cuma lagi ngambek. Saya akan panggil dia. Saya akan suruh dia jelaskan. Cari dia kalau bisa. Tantang Tuan Wijaya sebelum berbalik pergi. Tapi asal kamu tahu, dia bukan wanita yang bisa kamu suruh-suruh lagi. Dan satu lagi, kamu bodoh sekali melepaskan berlian demi batu kali. Pintu tertutup. Hening. Raka mencengkeram rambutnya frustrasi. Alia, sialan, di mana dia? Ia merogoh ponsel, mendial nomor Alia dengan tangan gemetar. Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif atau berada di luar jangkauan. Panik mulai menjalari setiap inci tubuh Raka. Ia baru sadar, ia tidak tahu apa-apa tentang istrinya sendiri. Ia tidak tahu kemana Alia pergi. Dan yang paling mengerikan, ia baru sadar bahwa nyawa bisnisnya ada di tangan wanita yang baru saja ia usir dan ia sebut wanita miskin. Malam itu, Jakarta terasa lebih dingin dari biasanya. Di dalam taksi yang melaju membelah kemacetan, aku duduk diam menatap jalanan yang basah sisa hujan. Supir taksi sesekali melirikku lewat kaca spion. Mungkin dia kasihan melihat seorang wanita keluar dari kawasan elit Pondok Indah malam-malam, hanya membawa satu koper kecil dan mata yang sembab. Mbak, mau diantar kemana? Ke terminal atau stasiun? Tanya supir itu hati-hati, mungkin mengira aku adalah pembantu yang baru saja dipecat majikan. Aku menarik napas panjang, mengisi paru-paruku dengan udara kebebasan yang sudah lama tak kurasakan. Aku menyeka sisa air mata di sudut mata. Air mata itu bukan untuk Raka, tapi untuk 5 tahun waktuku yang terbuang sia-sia. Bukan, Pak, jawabku tenang. Tolong antar saya ke The Royal Adhitama Residence di kawasan Kuningan. Supir taksi itu terbelalak. Ke apartemen mewah itu. Mbak yakin? Di sana penjagaannya ketat. Kalau mau melamar kerja biasanya lewat pintu belakang. Aku tersenyum tipis. Antar saja saya ke lobi utama. Sepanjang perjalanan, aku membuka ponsel bututku, ponsel yang dipaksa Raka untuk kupakai selama 3 tahun terakhir dengan alasan hemat. Aku mencabut. Mereka menagih pelunasan utang dipercepat. Pak, katanya mereka dengar rumor kontrak dengan Tuan Wijaya batal. Mereka takut kita gagal bayar. Wajah Raka berubah dari pucat menjadi abu-abu. Efek domino sudah dimulai. Tahan mereka. Bilang aku sedang rapat penting. Raka mematikan interkom. Dia menatap ibunya. Bu, kita harus cari Alia. Sekarang juga. Cuma dia yang bisa membujuk Tuan Wijaya. Ibu Ratna langsung bangkit duduk. Wajahnya masam. Hah? Kita harus mengemis sama si gembel itu? Gengsi dong. Raka, ibu nggak sudi. Gengsi nggak bisa bayar utang 15 miliar. Bu, teriak Raka. Dia menyambar kunci mobilnya. Bella, kamu di sini, urus tamu-tamu itu. Buat alasan apa saja. Tapi aku harus ngomong apa? Sayang, rengek Bella. Pikir sendiri. Gunakan otakmu. Jangan cuma bisa belanja. Raka menarik tangan ibunya. Ayo, Bu. Kita ke kontrakan lama.
Mobil Alphard putih milik Raka melaju ugal-ugalan membelah jalanan Jakarta. Tujuannya adalah sebuah rumah peta kecil di daerah pinggiran, tempat yang sempat mereka tinggali di awal pernikahan sebelum Raka sukses. Raka yakin Alia pasti kembali ke sana, karena Alia tidak punya siapa-siapa lagi di dunia ini. Orang tuanya sudah meninggal, dan dia anak tunggal. Setidaknya itu yang Alia ceritakan dulu. Sesampainya di gang sempit itu, Raka harus memarkir mobil mewahnya di pinggir jalan besar, karena gang itu terlalu sempit. Kehadiran mobil mewah dan penampilan Raka yang necis, serta Ibu Ratna yang penuh perhiasan menarik perhatian warga sekitar. "Permisi, Bu," tanya Raka pada seorang ibu-ibu yang sedang menjemur pakaian. "Lihat Alia, istri saya." Ibu itu menatap Raka sinis. Warga kampung sini tahu bagaimana perjuangan Alia, dan betapa jarangnya Raka pulang ke sini dulu. "Oh, Pak Raka. Tumben ingat istri. Kirain sudah lupa jalan pulang." Raka menahan emosi. "Tolong jawab saja, Bu. Alia ada di kontrakannya?" "Nggak ada," jawab ibu itu ketus. "Semalam memang dia datang sebentar." "Nah, terus sekarang kemana?" desak Ibu Ratna tak sabar. "Dia pasti ngumpetkan malu karena diusir." Ibu itu tertawa mengejek. "Diusir? Malu? Wah, Bu Hajah salah besar. Semalam Mbak Alia datang cuma ambil sisa barang. Terus dia dijemput." "Dijemput siapa?" "Gojek," cibir Ibu Ratna. "Bukan. Dijemput mobil hitam panjang. Mewah banget. Lebih mewah dari mobil Bapak ini. Supirnya pakai jas, nunduk hormat sama Mbak Alia. Terus Mbak Alia pergi. Kelihatannya sih bukan kayak orang susah." Raka dan Ibu Ratna saling pandang. "Mobil mewah?" gumam Raka bingung. Mungkin dia jadi simpanan om-om?" "Jaga mulutmu, Raka." Ibu tetangga itu melotot. "Mbak Alia itu wanita baik-baik. Muka dia semalam beda, Pak. Bersinar. Kayak nyonya besar." Raka merasa kepalanya berdenyut. Misteri ini makin tidak masuk akal. Alia tidak punya saudara kaya. Alia tidak punya teman kaya. "Kita cek ke dalam kontrakannya," perintah Raka. Dia mendobrak pintu kayu rapuh itu. Ruangan 3x4 meter itu kosong melompong. Debu di mana-mana. Hanya ada satu benda tertinggal di atas meja kayu reot di tengah ruangan. Sebuah amplop putih. Dengan tangan gemetar, Raka membukanya. Di dalamnya ada secari kertas bertuliskan tulisan tangan Alia yang rapi. "Untuk Raka. Dulu di meja ini, kita makan nasi bungkus berdua dan kamu bilang, 'Al, doakan aku jadi orang kaya supaya bisa belikan kamu istana.' Doamu terkabul, Raka. Kamu jadi kaya. Tapi kamu lupa, istana tanpa ratu yang tulus hanyalah bangunan kosong. Jangan cari aku. Urus saja kehancuran yang kamu buat sendiri. PS, baju-baju yang kamu belikan dulu, sudah kusumbangkan ke panti asuhan. Aku tidak butuh barang KW. Tertanda, A. Barang KW." Ibu Ratna memekik membaca surat itu. Kurang ajar. Tas yang ibu kasih tahun lalu dibilang KW? Itu harganya 2 juta, Raka. Raka meremas kertas itu hingga lumat. Pikirannya kalut. "Ini bukan Alia?" gumam Raka. "Alia yang aku kenal lembut, penurut, bodoh. Ini siapa?" Tiba-tiba ponsel Raka berdering. Dari manajer keuangan kantornya. "Halo? Pak Raka. Gawat. Saham kita anjlok 40% dalam 1 jam terakhir. Berita tentang pembatalan kontrak Tuan Wijaya bocor ke media. Wartawan sekarang memenuhi lobi kantor." "Apa?" "Dan satu lagi, Pak. Auditor internal menemukan selisih dana operasional yang besar. Selama ini Bu Alia yang menutupi selisih itu dengan dana pribadi yang dicatat sebagai dana taktis. Sekarang Bu Alia pergi, sistem mendeteksi kita minus 5 miliar untuk gaji pegawai bulan depan." Dunia Raka seakan runtuh. Dia bersandar di dinding kontrakan kumuh itu, merosot perlahan hingga terduduk di lantai tanah yang kotor. Jas mahalnya terkena debu, tapi dia tidak peduli. Gaji pegawai minus. Raka tergagap. "Kenapa, Raka? Ada apa?" Ibu Ratna mengguncang bahu anaknya panik.
Kita bangkrut, Bu. Bisik Raka dengan tatapan kosong. Kita benar-benar bangkrut kalau Alia tidak kembali dalam 24 jam. Di penthouse, aku mematikan layar tablet. Pemandangan Raka yang terduduk lemas di kontrakan lamaku memberikan rasa puas yang aneh, namun juga rasa sakit yang samar. Cukup untuk hari ini, Dion, kataku dingin. Baik, Nona. Tapi ada satu hal lagi. Dion menggeser layar tabletnya. Ada undangan gala dinner Asosiasi Pengusaha Muda Nasional lusa malam. Ketua asosiasi sangat berharap Nona datang mewakili Adhitama Group. Ini akan jadi debut Nona di dunia bisnis secara resmi. Aku terdiam sejenak. Gala dinner itu, Raka pernah bercerita padaku bulan lalu. Dia sangat ingin diundang ke sana. Dia bilang itu adalah tiket masuk ke lingkaran elit. Sesungguhnya, dia bahkan sudah memesan jas seharga 50 juta khusus untuk acara itu. Apa Raka diundang? Tanyaku. Namanya ada di daftar undangan, Nona. Tapi dengan kondisi perusahaannya sekarang, mungkin dia akan datang untuk mencari mangsa investor baru dengan putus asa. Senyumku mengembang. Senyum yang tidak pernah dilihat Raka sebelumnya. Kalau begitu, saya akan datang, Dion. Siapkan gaun terbaik. Kita akan buat pertunjukan yang tidak akan pernah dia lupakan. Aku berdiri, berjalan menuju dinding kaca yang memperlihatkan kerlap-kerlip kota Jakarta. Tunggu aku, suamiku. Kamu bilang aku wanita miskin yang tak pantas di tengah keluargamu? Lusa, aku akan tunjukkan siapa sebenarnya yang tidak pantas berada di ruangan itu. Suasana di lobi kantor Raka Corp yang biasanya tenang dan berwibawa, siang itu berubah menjadi pasar malam yang kacau. Puluhan wartawan berdesakan di depan pintu kaca, kamera mereka menyala, siap menerkam siapa saja yang keluar. Berita tentang putusnya kontrak Tuan Wijaya, salah satu konglomerat paling berpengaruh di negeri ini, dengan Raka Corp menyebar lebih cepat daripada api yang menyambar bensin. Raka dan Ibu Ratna harus masuk lewat pintu logistik di belakang gedung untuk menghindari kerumunan itu. Jas Raka yang tadinya necis kini kusut, wajahnya berminyak dan matanya merah karena stres. Ini gila. Kenapa wartawan bisa tahu secepat ini? Gerutu Raka sambil menendang tempat sampah di lorong belakang. Pasti ulah si Alia. Tuduh Ibu Ratna sambil membetulkan sanggulnya yang miring. Dia pasti yang menyebarkan gosip ke media biar kita malu. Raka tidak menjawab. Ia bergegas naik lift menuju lantai eksekutif. Begitu pintu lift terbuka, ia disambut oleh pemandangan yang membuat darahnya mendidih. Para karyawan tidak bekerja. Mereka bergerombol, berbisik-bisik dengan wajah cemas. Telepon di meja resepsionis berdering tanpa henti, tidak ada yang mengangkat. Hei, apa-apaan ini? Bentak Raka. Suaranya menggelegar memenuhi ruangan. Saya bayar kalian untuk kerja, bukan untuk ngerumpi. Angkat telepon itu. Lanjutkan pekerjaan. Hening sejenak. Lalu, Pak Dharma, manajer keuangan senior yang sudah bekerja sejak perusahaan berdiri, memberanikan diri maju. Wajah pria tua itu tampak lelah. Maaf, Pak Raka, kata Pak Dharma pelan namun tegas. Anak-anak tidak bisa bekerja. Sistem vendor dikunci karena pembayaran macet. Dan telepon itu bukan pesanan klien, Pak. Itu telepon dari penagih utang dan supplier yang marah. Raka ternganga. Dikunci? Macet? Apa maksud Bapak? Bulan lalu laporan keuangan kita surplus 2 miliar. Pak Dharma menghela napas panjang. Ia memberi isyarat agar Raka masuk ke ruang rapat. Sebaiknya Bapak, Ibu Ratna, dan Nona Bella ikut saya ke dalam. Ada yang harus saya jelaskan. Hal yang selama ini ditutupi oleh Bu Alia demi menjaga wibawa Bapak. Di dalam ruang rapat yang dingin, Pak Dharma meletakkan sebuah buku besar dan laptop di hadapan Raka. Bella duduk di pojok sambil sibuk membalas chat di ponselnya, tampak tidak peduli dengan situasi genting ini. Pak Raka, Pak Dharma membuka laptopnya. Bapak lihat grafik ini? Ini adalah cash flow real perusahaan kita. Grafik itu menunjukkan garis merah yang menukik tajam ke bawah. Selama 2 tahun terakhir, operasional Raka Corp sebenarnya tekor, Pak. Gaya hidup Bapak yang sering gonta-ganti mobil sport, liburan Ibu Ratna ke Eropa tiap 3 bulan, dan renovasi rumah mewah, itu semua memakan modal kerja. Bohong,
Sergah Ibu Ratna. Anak saya sukses. Proyek kami banyak. Proyek memang banyak, Bu. Tapi Marin keuntungannya tipis karena Bapak sering memberikan diskon besar demi gengsi memenangkan tender. Jelas Pak Dharma sabar. Lalu siapa yang menutupi kekurangan biaya operasional gaji karyawan dan bayar supplier? Siapa yang membuat laporan keuangan terlihat hijau? Pak Dharma menunjuk buku besar di meja. Bu Alia. Raka terdiam. Tangannya gemetar saat membuka buku itu. Itu bukan buku akuntansi resmi. Itu adalah catatan tangan Alia. 12 Januari, menjual tas Hermes, kado ultah dari Papa, 200 juta. Masuk ke kas operasional. 5 Maret, mencairkan deposito pribadi, 500 juta. Untuk bayar THR karyawan karena kas kosong. 10 April, pinjam dana lunak ke Om Wijaya tanpa bunga, jaminan perhiasan pribadi, 1 miliar. Untuk DP proyek Kalimantan. Halaman demi halaman. Angka demi angka. Raka merasa mual. Selama ini dia merasa hebat karena bisa membelikan ibunya perhiasan dan mengajak Bella makan malam mewah. Ternyata, dia makan dari daging istrinya sendiri. Jadi, suara Raka parau, selama ini perusahaan kita hanya cangkang kosong yang ditopang oleh uang pribadi Bu Alia. Pak, potong Pak Dharma telak. Dan pagi ini, Ban menelepon. Bu Alia menarik semua jaminan pribadinya. Otomatis, fasilitas kredit kita freeze. Beku total. Dasar istri durhaka. Ibu Ratna menggebrak meja, tapi wajahnya pucat pasi. Dia mau membunuh kita pelan-pelan. Bukan dia yang membunuh kita, Bu, gumam Raka, matanya berkaca-kaca menatap tulisan tangan Alia. Kita yang bunuh diri. Tiba-tiba Bella bersuara, memecah ketegangan dengan nada manja yang menyebalkan. Sayang, ini berisik banget sih ngomongin duit melulu. Kartu kredit aku kok declinet ya tadi pas mau bayar facial? Kamu lupa bayar tagihannya? Raka menoleh perlahan ke arah Bella. Wajah cantik yang dulu ia puja itu, kini tampak sangat bodoh dan menjijikan. Bella? Geram Raka. Kita sedang diambang kebangkrutan, dan kamu tanya soal facial. Ih, kok nyentak sih? Kan aku cuma tanya. Lagian, kamu kan CEO. Tinggal cari klien barulah. Gampang kan? Gampang? Raka meledak. Ia melempar buku besar itu ke dinding, hingga Bella menjerit ketakutan. Kamu pikir cari klien 10 miliar itu kayak cari kacang goreng? Kalau kamu memang calon istri yang berguna, bantu aku. Telepon kolega ayahmu. Minta mereka investasi. Bella menciut. Papaku kan cuma PNS eselon biasa. Raka, mana punya uang segitu? Raka memijat pelipisnya. Sakit sekali. Ia membandingkan Bella dengan Alia. Saat Raka pusing, Alia akan datang dengan secangkir teh dan solusi. Mas, coba. Hubungi Pak Hadi, aku sudah ngobrol sama istrinya kemarin. Alia selalu punya jalan keluar. Bella hanya menambah beban. Pak Dharma, kata Raka lemah. Hubungi klien-klien lama kita. Pak Hadi, Bu Marta, Ko Aseng. Minta mereka percepat pembayaran tagihan. Kita butuh uang tunai sekarang. Pak Dharma menggeleng pelan. Sudah saya coba, Pak. Lalu, Pak Hadi bilang, dia tidak mau berbisnis dengan pria yang membuang berlian demi kerikil. Dia membatalkan pesanan beton bulan depan. Bu Marta? Bu Marta bilang, dia hanya percaya pada manajemen Bu Alia. Kalau Bu Alia tidak ada, dia takut kualitas turun. Dia pindah ke kompetitor. Satu persatu nama disebut. Satu persatu pintu tertutup. Ternyata benar kata Tuan Wijaya. Mereka bukan klien Raka. Mereka adalah teman-teman Alia. Sementara itu, di penthouse lantai 45 The Royal Adhitama. Aku duduk bersandar di sofa kulit Italia, menyesap Earl Grey tea hangat. Di hadapanku, layar besar menampilkan grafik saham Raka Corp yang terus terjun bebas. Rasanya seperti menonton film action di mana tokoh jahatnya perlahan jatuh ke jurang. Dion masuk membawa beberapa berkas. Nona, surat penyitaan aset sudah dikirimkan oleh bank ke kantor Raka. Lapor Dion.
Bagus. Apa reaksinya? Menurut orang dalam kita, Raka sedang histeris. Dia mencoba menjual mobil-mobil mewahnya, tapi BPKB-nya ternyata masih dipegang Leasing dan dia menunggak 3 bulan. Aku tersenyum miris. Raka. Gaya selangit, ekonomi sulit. Nona, Dion ragu sejenak. Ada satu hal lagi. Raka mencoba menghubungi nomor pribadi lama Nona. Sudah 50 missed call dalam 1 jam. Biarkan saja. Jangan diblokir, tapi jangan diangkat. Biarkan dia mendengar nada sambung yang tak pernah berujung. Itu siksaan psikologis terbaik. Jawabku dingin. Baik. Oh ya, soal undangan gala dinner besok malam. Dion meletakkan sebuah gaun di atas manekin. Gaun itu indah luar biasa. Berwarna hitam pekat dengan taburan kristal Swarovski yang berkilauan seperti bintang di langit malam. Anggun, misterius, dan mematikan. Ini gaun rancangan desainer Paris khusus untuk debut Nona Alia Adhitama. Temanya, The Phoenix Rises. Aku berdiri, menyentuh kain halus gaun itu. Phoenix. Burung yang bangkit dari abu. Sangat cocok. Dion, pastikan Raka datang ke pesta itu. Perintahku. Dia pasti datang, Nona. Undangan itu adalah satu-satunya harapan dia untuk mencari investor baru. Dia tidak akan melewatkannya. Bagus. Aku ingin melihat wajahnya saat dia tahu siapa yang menyelenggarakan acara itu. Kembali ke kantor Raka Corp, suasana semakin genting menjelang sore. Seorang kurir berseragam ban masuk ke ruang rapat, menyerahkan amplop merah. Raka membukanya dengan tangan berkeringat. Surat peringatan terakhir dan pemberitahuan eksekusi aset objek. Rumah tinggal di Jalan Pondok Indah Blok A. Status, menunggak cicilan 4 bulan, penarikan penjamin, Alia. Tindakan, kosongkan rumah dalam 3x 24 jam, atau akan dilakukan pengosongan paksa. Rumah kita? Ibu Ratna menjerit, merebut surat itu. Enggak mungkin. Rumah itu kan Raka bilang sudah lunas. Raka menunduk dalam-dalam. Belum lunas, Bu. Kemarin uang pelunasannya Raka pakai buat beli mobil Porsche Bella dan renovasi kamar ibu. Plah, sebuah tamparan keras mendarat di pipi Raka. Bukan dari Alia, tapi dari Ibu Ratna. Anak bodoh, maki Ibu Ratna. Kamu korbankan rumah demi perempuan ini? Ia menunjuk Bella. Bella yang tidak terima langsung berdiri. Kok tante nyalahin aku? Raka yang nawarin. Katanya dia kaya raya. Tahu begini aku nggak mau sama Raka. Mending aku balikan sama mantanku. Ya sudah sana pergi. Usir Raka kalap. Pergi kalian semua. Bikin pusing. Bella menyambar tasnya dan pergi dengan membanting pintu. Tinggallah Raka dan ibunya dalam keheningan yang menyesakkan. Di tengah keputusasaan itu, mata Raka tertumbuk pada tumpukan surat di ujung meja yang belum dibuka. Ada satu amplop tebal berwarna emas dengan logo timbul yang elegan. Raka meraihnya. Membukanya. Undangan eksklusif Gala Dinner Networking Night, Indonesian yang Tichons Grand Ballroom, Hotel Mulia. Pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dihadiri oleh investor asing dan konglomerat nasional. Mata Raka berbinar. Harapan. Ini adalah harapan. Bu, lihat ini. Raka menunjukkan undangan itu pada ibunya yang sedang menangis. Ini jalan keluar kita. Besok malam ada pesta bisnis terbesar tahun ini. Semua orang kaya kumpul di sana. Ibu Ratna menghapus air matanya. Terus kenapa? Raka akan datang ke sana. Raka akan presentasi. Raka akan cari investor baru yang lebih kaya dari Tuan Wijaya. Raka yakin, dengan penampilan Raka dan kemampuan bicara Raka, pasti ada yang mau investasi 20 atau 30 miliar. Raka berdiri, energinya tiba-tiba kembali. Sifat sombongnya muncul lagi sebagai mekanisme pertahanan diri. Benar kata ibu. Kita tidak butuh Alia. Raka masih punya pesona. Raka masih CEO. Lihat saja, besok malam Raka akan pulang membawa kontrak baru. Dan Alia akan menyesal seumur hidup karena meninggalkan calon triliuner. Raka tertawa. Tawa yang terdengar agak gila dan dipaksakan. Dia tidak tahu bahwa undangan itu bukan tiket menuju kesuksesan,
melainkan tiket menuju penghakiman terakhirnya. Di luar jendela kantor, langit Jakarta mulai gelap. Awan hitam bergulung, seolah bersiap menyambut badai yang sesungguhnya. H1 sebelum gala dinner. Raka menatap pantulan dirinya di kaca etalase sebuah toko barang mewah bekas, Prelovet Luxury, di kawasan Jakarta Selatan. Di tangannya, ia menggenggam sebuah jam tangan Rolex Submariner. Jam itu adalah hadiah ulang tahun dari Alia 2 tahun lalu. Alia menabung selama setahun, menyisihkan uang belanja, bahkan diam-diam menerima pesanan catering kecil-kecilan demi membelikan jam ini agar Raka terlihat berwibawa di depan klien. Sekarang, jam itu adalah satu-satunya aset likuid yang dimiliki Raka. Kartu kreditnya sudah limit, rekening perusahaannya dibekukan bank, dan uang tunai di dompetnya tinggal Rp500.000. Bagaimana, kok? Berani berapa? Tanya Raka pada pemilik toko, berusaha terdengar santai padahal jantungnya berdegup kencang. Pemilik toko, pria setengah baya berkacamata, meneliti jam itu dengan kaca pembesar. Barangnya masih mulus, Pak, tapi pasaran lagi lesu. Saya berani ambil 150 juta. Cash. Apa? 150 juta? Harga barunya 250 juta lebih. Kok? Ini limited, protes Raka. Ya itu kan harga baru, Pak. Kalau Bapak mau cepat cair hari ini, ya segitu. Take it or leave it. Raka menggertakkan gigi. Dia butuh uang itu. Dia butuh menyewa mobil mewah untuk besok malam. Dia butuh membeli sepatu baru karena sepatu lamanya sudah dimakan rayap di gudang. Selama ini Alia yang selalu merawat sepatu-sepatunya, sekarang Raka baru sadar betapa ia tak becus mengurus diri sendiri. Dan yang terpenting, dia butuh uang, pancingan, untuk terlihat kaya di depan investor besok. Oke. Saya lepas, kata Raka dengan berat hati. Saat uang tunai berpindah tangan, Raka merasakan sedikit penyesalan. Bayangan wajah Alia yang tersenyum bangga saat memakaikan jam itu melintas di benaknya. Namun, Raka buru-buru menepisnya. Nanti kalau aku dapat investor 50 miliar di pesta itu, aku bisa beli 10 jam seperti ini, gumamnya menghibur diri. Maaf ya, Al, hadiahmu jadi modal terakhirku. Di rumah mewah yang kini terasa suram, Ibu Ratna sedang mengobrak-abrik lemari pakaiannya. Kamarnya berantakan seperti kapal pecah. Gaun-gaun bertebaran di lantai. Sialan, sialan, makinya. Kenapa semua baju ini rasanya sudah pernah dipakai di Instagram? Nanti orang-orang pikir aku miskin kalau pakai baju yang sama. Sebenarnya, baju-baju itu masih sangat bagus dan mahal. Tapi ketakutan akan status sosial membuat Ibu Ratna paranoid. Dia mencoba menelepon adiknya yang tinggal di Surabaya untuk meminjam uang. Halo, Dik? Iya, ini Mbak Ratna. Gini loh, Raka lagi ada proyek besar, uangnya ketahan di giro. Bisa transfer 50 juta dulu nggak buat belanja? Suara di seberang sana terdengar dingin. Waduh, Mbak, dengar-dengar Raka Corp lagi bermasalah ya? Gosipnya santer lo di grup WhatsApp keluarga. Katanya Alia diusir? Wah, maaf ya Mbak, kami lagi banyak pengeluaran. Klik. Telepon ditutup. Ibu Ratna membanting ponselnya ke kasur. Kurang ajar. Saudara macam apa itu? Dulu waktu Raka Jaya, mereka datang minta oleh-oleh. Sekarang dengar gosip sedikit langsung kabur. Dia lalu menatap cermin rias. Wajahnya terlihat tua dan lelah tanpa perawatan salon mahal minggu ini. Lihat saja nanti, desisnya pada bayangannya sendiri. Besok malam, Raka akan pulang bawa investor raksasa. Kami akan bungkam mulut mereka semua. Dan si Alia, dia pasti sedang menangis di pinggir jalan sekarang. Ibu Ratna akhirnya memilih sebuah gaun emas mencolok yang penuh payet. Dia ingin terlihat bersinar. Dia tidak sadar, di kalangan elit yang sesungguhnya, penampilan yang terlalu mencolok justru menunjukkan orang kaya baru yang norak. Sementara itu, suasana di penthouse lantai 45 sangat berbeda. Tenang, teratur, dan penuh kalkulasi. Alia sedang duduk di meja makan panjang, dikelilingi oleh 3 orang penting, Tuan Wijaya, Pak Hadi, pengusaha properti senior, dan seorang desainer grafis muda. Undangan fisik sudah diterima Raka? Tanya Alia sambil memeriksa dokumen di tabletnya. Sudah,
Nona. Asisten saya melihat dia menjual jam tangannya di pasar loak barang mewah tadi siang. Lapor Pak Hadi sambil tertawa kecil. Menyedihkan. Jam itu kan Nona yang belikan dengan susah payah dulu. Alia tidak tertawa. Wajahnya datar. Dia menjual kenangan demi ambisi. Tidak mengejutkan. Lalu, bagaimana skenario untuk besok malam? Tanya Tuan Wijaya. Alia menunjuk layar proyektor. Acara ini bertajuk Indonesian Young Tichons. Raka berpikir dia diundang karena dia dianggap salah satu Taipan muda. Padahal, dia diundang sebagai contoh studi kasus. Kejam sekali, komentar Tuan Wijaya dengan senyum bangga. Saya suka. Di acara itu, akan ada sesi misteri guest speaker. Itu saya, jelas Alia. Tapi sebelum saya naik panggung, biarkan Raka berkeliling. Biarkan dia merasa punya harapan. Biarkan dia menebar pesona palsunya ke semua investor yang ada di sana. Saya sudah menginstruksikan para investor, yang semuanya adalah rekan ayah, untuk meladeni Raka, memberinya angin segar, tapi jangan tanda tangan apapun. Jadi kita terbangkan dia setinggi-tingginya. Gumam Pak Hadi. Sebelum kita jatuhkan ke dasar jurang di depan ratusan pasang mata, sambung Alia. Alia berdiri, berjalan menuju manekin yang mengenakan gaun hitam Phoenix itu. Selama ini saya diam di balik layar, membiarkan dia mengambil semua kredit atas kerja keras saya. Besok, saya akan mengambil kembali apa yang menjadi hak saya. Nama baik, harga diri, dan warisan kecerdasan ayah saya. Dion masuk membawa sepasang sepatu hak tinggi bertabur berlian. Nona, mobil Rolls-Royce Phantom sudah siap untuk besok. Plat nomornya khusus, B1 Ali. Alia tersenyum. Sempurna. Hari H, malam gala dinner. Hotel Mulia Senayan tampak lebih gemerlap dari biasanya. Mobil-mobil super mewah antre di lobi utama. Ferrari, Lamborghini, Bentley, dan Mercedes Maybach silih berganti menurunkan penumpang-penumpang berkelas. Di antara antrean mobil mewah itu, terselip sebuah taksi online sewaan, Alphard Rental, yang membawa Raka dan Ibu Ratna. Ingat, Bu, Raka mengingatkan ibunya sambil merapikan dasinya yang sedikit miring. Jangan norak. Jangan makan terlalu banyak. Senyum yang elegan. Kita harus yakinkan mereka kalau kita ini levelnya sama dengan mereka. Iya, Ibu tahu. Kamu pikir ibu kampung? Semprot Ibu Ratna. Dia mengenakan gaun emasnya yang ketat, membuatnya terlihat seperti sosis yang dibungkus kertas kado emas. Bedaknya terlalu tebal, berusaha menutupi kerutan kekhawatiran. Raka keluar dari mobil, mencoba memasang wajah percaya diri. Dia mengenakan jas terbaiknya, sepatu barunya yang agak sempit, dan di pergelangan tangannya kosong. Dia merasa telanjang tanpa jam tangan mahalnya, tapi dia menutupi pergelangan tangannya dengan lengan jas. Mereka melangkah masuk ke Grand Ballroom. Udara dingin AC dan aroma parfum mahal langsung menyambut mereka. Ruangan itu dipenuhi dekorasi bunga segar yang mungkin harganya miliaran. Raka melihat wajah-wajah yang sering muncul di majalah Forbes dan berita ekonomi. Jantungnya berdebar kencang. Ini adalah kolam hiu, dan dia sedang terluka berdarah-darah. Wah, itu Pak Handoko. Raja tambang batu bara, bisik Raka antusias. Ayo Bu, kita dekati. Raka menghampiri sekelompok pengusaha tua yang sedang mengobrol. Selamat malam, Pak Handoko. Saya Raka, CEO Raka Corp. Senang bertemu Bapak. Sapa Raka sambil mengulurkan tangan dengan senyum lebar yang sudah dilatih. Pak Handoko menoleh, menatap Raka sekilas, lalu menatap Ibu Ratna yang berkilauan berlebihan. Tatapannya bukan kagum, tapi geli. Oh, Raka Corp. Pak Handoko tidak menjabat tangan Raka, dia hanya mengangguk tipis. Saya dengar beritanya. Tuan Wijaya baru saja cabut modal ya? Senyum Raka membeku. Ah, itu hanya miskomunikasi kecil, Pak. Biasalah, strategi bisnis. Justru sekarang kami sedang membuka peluang untuk investor baru yang lebih visioner. Prospek kami sangat cerah. Cerah? Celetuk pengusaha lain di sebelah Pak Handoko. Saya dengar kamu pecat istrimu yang pintar itu? Siapa namanya? Alia? Wajah Raka memerah. Itu urusan pribadi,
Tidak ada hubungannya dengan profesionalitas perusahaan. Alia itu cuma ibu rumah tangga biasa, dia tidak paham bisnis. Para pengusaha itu saling pandang dan tersenyum penuh arti. Senyum yang membuat Raka merasa kecil. Baiklah, semoga sukses, anak muda, kata Pak Handoko memutus pembicaraan, lalu berbalik memunggungi Raka untuk mengobrol dengan orang lain. Raka ditinggalkan begitu saja. Sombong sekali tua bangka itu, gerutu Ibu Ratna. SSTT. Jangan keras-keras, Bu. Raka menarik ibunya menjauh. Keringat dingin mulai mengalir di punggungnya. Dia mencoba mendekati kelompok lain. Hasilnya sama. Mereka menyapa dengan sopan, tapi matanya dingin. Seolah-olah Raka mengidap penyakit menular. 1 jam berlalu. Raka belum mendapatkan satupun kartu nama yang berarti. Kakinya pegal, egonya memar. Dia merasa seperti badut di istana raja. Tiba-tiba, lampu ballroom meredup. Musik orkestra berhenti. Suara pembawa acara, MC, terdengar menggema. Hadirin sekalian, mohon perhatiannya. Terima kasih telah hadir di malam yang istimewa ini. Kita semua tahu, bisnis bukan hanya tentang angka, tapi tentang kepercayaan dan integritas. Raka menahan napas. Dia berharap ada keajaiban. Malam ini, kita kedatangan tamu kehormatan yang sangat spesial. Sosok yang selama ini bergerak dalam senyap, namun memegang kendali atas banyak keberhasilan yang kita rayakan. Beliau adalah pemilik baru dari Adhitama Group yang baru saja melakukan rebranding, sekaligus investor utama acara malam ini. Adhitama Group, bisik salah satu tamu di sebelah Raka. Itu kan konglomerasi raksasa yang dulu vakum setelah pendirinya meninggal? Siapa pewarisnya? Raka tidak peduli. Dia hanya berharap bisa menyalami orang ini nanti. Siapa tahu pewaris ini anak muda yang gampang dibodohi. Mari kita sambut Putri Tunggal Adhitama, Ibu Alia Adhitama. JR. Nama itu menghantam telinga Raka lebih keras dari petir. Nama itu membuat Ibu Ratna tersedak minumannya. Pintu besar di atas panggung terbuka. Asap teatrikal menyembur pelan. Dari balik asap, melangkah sesosok wanita. Dia mengenakan gaun hitam phoenix yang menyapu lantai, bertabur kristal yang memantulkan cahaya sorot lampu. Rambutnya ditata elegan. Wajahnya dipoles makeup natural namun tegas. Aura kekuasaan menguar darinya begitu kuat, hingga seluruh ruangan terdiam. Itu Alia. Istri yang diusir Raka 3 hari lalu. Wanita yang disebut miskin oleh Ibu Ratna. Alia berjalan menuju podium. Langkahnya mantap. Dia tidak tersenyum. Matanya menyapu seluruh ruangan, dan berhenti tepat di satu titik. Di tempat Raka berdiri dengan mulut menganga dan wajah pucat pasi seperti mayat. Alia mendekatkan wajahnya ke mikrofon. Suaranya jernih, tenang, dan menusuk tulang. Selamat malam, hadirin sekalian. Dan selamat malam khusus untuk mantan suami saya yang sedang berdiri di sana. Raka merasa lututnya hilang. Dia ingin bumi menelannya saat itu juga. Ribuan mata kini menatap ke arahnya. Bukan tatapan kekaguman, melainkan tatapan penghakiman. Panggung sandiwara Raka telah runtuh. Panggung eksekusi Alia baru saja dimulai. Waktu seakan berhenti di Grand Ballroom Hotel Mulia. Ribuan partikel debu yang menari di bawah sorot lampu panggung tampak membeku. Tatapan ratusan pasang mata berpindah-pindah bagai pendulum, dari sosok anggun Alia di atas panggung, ke sosok Raka yang gemetar di tengah kerumunan, lalu kembali ke Alia. Raka merasa kerongkongannya kering kerontang, seolah ia baru saja menelan segenggam pasir. Lututnya beradu, menghasilkan bunyi gemeretak yang hanya bisa didengar oleh telinganya sendiri yang berdenging hebat. Alia? Bisik Raka, suaranya tak lebih dari cicit tikus yang terjepit. Itu tidak mungkin. Ibu Ratna, yang berdiri di sebelahnya, mencengkeram lengan jas Raka begitu keras hingga kuku-kukunya menembus kain. Wajah wanita tua itu pucat, mulutnya menganga lebar, namun matanya memancarkan ketidakpercayaan yang fanatik. Itu pasti orang lain yang mirip. Desis Ibu Ratna histeris setengah berbisik. Alia itu gembel. Dia cuma punya daster bolong. Perempuan di sana itu ratu. Raka, bilang sama ibu kalau matamu juga melihat orang lain.
Di atas panggung, Alia tersenyum. Bukan senyum manis seorang istri yang menyambut suaminya pulang, melainkan senyum dingin seorang hakim yang siap membacakan vonis mati. Tampaknya ada yang terkejut melihat saya di sini. Suara Alia kembali menggema lewat mikrofone, jernih dan berwibawa. Terutama seseorang yang 3 hari lalu mengatakan bahwa saya, wanita miskin yang tak pantas berada di tengah keluarganya. Gumam-gumam mulai terdengar di antara para tamu undangan. Bisik-bisik itu seperti suara lebah yang marah. Siapa? Siapa yang berani bilang begitu pada Putri Adhitama? Bodoh sekali orang itu. Itu Raka Korp kan? Yang berdiri di sana? Alia menatap Raka tepat di manik matanya. Tatapan itu mengunci Raka, membuatnya tak bisa lari. Hadirin sekalian, lanjut Alia santai, melangkah perlahan di panggung bak model catwalk. Malam ini saya berdiri di sini bukan hanya sebagai pewaris Adhitama Group. Saya berdiri di sini untuk memberikan klarifikasi bisnis yang penting bagi Anda semua, para investor. Alia menekan tombol kecil di podium. Layar raksasa di belakangnya menyala, menampilkan grafik pertumbuhan Raka Korp. Banyak dari Anda mengenal Raka Korp sebagai perusahaan yang tumbuh fenomenal dalam 5 tahun terakhir. CEO-nya, Saudara Raka, sering dipuji sebagai visioner. Raka merasakan sedikit harapan. Apakah Alia akan memujiku? Apakah dia masih mencintaiku dan ingin menyelamatkan namaku? Pikirnya naif. Namun, nada bicara Alia berubah tajam. Sebuah gedung tinggi tidak akan berdiri tegak jika fondasinya busuk. Malam ini saya umumkan secara resmi bahwa 90% modal awal, koneksi klien, dan strategi manajemen Raka Korp adalah milik saya, Alia Adhitama. Layar berubah. Menampilkan bukti-bukti transfer, surat perjanjian kerjasama atas nama Alia, dan email-email strategi bisnis yang dikirim dari akun Alia. Selama 5 tahun, saya menyamar menjadi istri sederhana. Saya memberikan segalanya. Harta, tenaga, pikiran. Saya bersembunyi di balik layar agar suami saya bisa bersinar. Agar dia merasa hebat. Alia mengambil jeda dramatis. Suasana hening mencekam. Tapi balasan yang saya terima, Alia tertawa pelan, tawa yang menyayat hati. Adalah penghinaan, perselingkuhan, dan pengusiran. Saya dicampakkan saat dia merasa sudah sukses. Dia lupa bahwa kesuksesan itu hanyalah pinjaman dari saya. Bohong. Teriakan itu memecah keheningan. Raka tidak bisa menahannya lagi. Rasa malu yang membakar membuatnya bertindak irasional. Itu fitnah, teriak Raka, wajahnya merah padam, urat lehernya menonjol. Dia mencoba merangsek maju ke arah panggung, tapi langkahnya tertahan oleh tatapan jijik orang-orang di sekitarnya. Dia istri durhaka. Dia cuma mau menghancurkan karir saya. Bapak-bapak, jangan percaya. Saya yang bangun bisnis itu. Saya CEO-nya. Ibu Ratna ikut berteriak, dasar menantu kurang ajar. Turun kamu. Jangan bikin malu suami. Alia tidak goyah sedikit pun. Dia menatap keributan kecil itu dengan tatapan iba. Keamanan, panggil Alia lembut. 4 orang petugas keamanan berbadan tegap langsung muncul entah dari mana. Mereka tidak menyeret Raka keluar, tapi hanya berdiri memblokir jalan Raka, membuat pria itu terlihat semakin kerdil. Raka, panggil Alia dari atas panggung. Tanpa mikrofone, tapi suaranya terdengar jelas karena keheningan ruangan. Ingat kata-katamu? Kamu butuh wanita yang selevel denganmu? Alia merentangkan tangannya, gaun phoenix-nya berkilauan megah. Inilah levelku. Level di mana kamu bahkan tidak bisa menyentuh ujung gaunku. Dan mulai detik ini, saya nyatakan bahwa Adhitama Group dan seluruh aliansi bisnis kami blacklist Raka Korp dan siapapun yang bekerja sama dengannya. Kalian dengar itu? Tuan Wijaya tiba-tiba bersuara lantang dari barisan depan VIP. Saya, Wijaya, menarik diri sepenuhnya dari Raka Korp. Saya juga, seru Pak Handoko, Raja Tambang Batubara. Dan saya, sahut pengusaha lainnya. Satu persatu, para raksasa bisnis itu menyatakan sikap. Itu adalah eksekusi mati bagi karir Raka. Di depan mata kepalanya sendiri, Raka melihat masa depannya hancur berkeping-keping. Raka jatuh berlutut.
Kakinya benar-benar tidak kuat menopang tubuhnya lagi. Alia, Al, tolong. Rintih Raka. Air mata mulai mengalir di pipinya. Bukan air mata penyesalan tulus, tapi air mata ketakutan menjadi miskin. Jangan begini, sayang. Aku hilaf. Aku suamimu. Ibu Ratna, melihat situasi berbalik total, tiba-tiba mengubah taktik. Dia melepaskan cengkeramannya dari Raka dan berlari kecil, menerobos celah keamanan, menuju bibir panggung. Alia, menantuku sayang, seru Ibu Ratna dengan wajah memelas yang dibuat-buat. Aduh, nak, ibu bercanda waktu itu. Ibu cuma ngetes kesabaran kamu. Kamu kan tahu ibu sayang banget sama kamu. Ayo pulang, nak. Ibu masakkan makanan kesukaanmu ya. Alia menatap mertuanya dari ketinggian panggung. Tatapannya seperti melihat kecoa yang menjijikkan. Ibu Ratna, kata Alia dingin lewat pengeras suara. Maaf, koki saya di rumah masakannya jauh lebih enak daripada masakan ibu yang penuh racun kepalsuan. Dan tolong jangan panggil saya menantu. Saya sudah mendaftarkan gugatan cerai pagi ini. Bawa mereka keluar. Mereka mengganggu selera makan tamu-tamu saya. Perintah Alia pada kepala keamanan. Tunggu. Alia, kita bisa bicara. Raka berteriak saat dua petugas menyeret lengannya. Lepaskan saya. Saya mertua pemilik acara ini. Kalian kualat nanti. Ibu Ratna meronta-ronta saat digiring keluar, membuat tontonan yang sangat memalukan. Sanggulnya lepas, rambutnya acak-acakan, persis seperti orang gila. Pintu ballroom tertutup. Mengunci Raka dan Ratna di luar surga yang baru saja mereka intip. Di dalam, tepuk tangan gemuruh terdengar. Bukan untuk mengusir Raka, tapi tepuk tangan penghormatan untuk Alia. Di luar hotel mulia, pukul 21 WIB. Raka dan Ibu Ratna dilempar begitu saja ke lobi depan, disaksikan oleh supir-supir taksi dan valet parking. Ini mimpi buruk. Raka menjambak rambutnya sendiri. Dia duduk di trotoar, tidak peduli jas mahalnya kotor. Raka, ayo lakukan sesuatu. Ibu Ratna mengguncang tubuh anaknya. Kejar dia. Minta maaf sampai dia luluh. Dia itu bodoh kalau soal cinta. Pasti dia mau terima kamu lagi. Ibu diam bisa enggak? Bentak Raka keras sekali, membuat orang-orang menoleh. Ibu enggak lihat? Dia itu Alia Adhitama. Dia bukan Alia Siatim Piatu. Dia punya kekuasaan buat menghancurkan kita dalam jentikan jari. Semua ini gara-gara ibu yang selalu menghina dia. Kok nyalahin ibu? Kamu yang selingkuh sama si Bella. Ibu yang dukung aku sama Bella. Pertengkaran ibu dan anak itu menjadi tontonan gratis di lobi hotel bintang 5. Akhirnya, satpam hotel mengusir mereka karena dianggap mengganggu ketertiban. Dengan langkah gontai, mereka menuju mobil sewaan. Raka menyetir dengan tangan gemetar. Pikirannya kosong. Hanya satu tujuannya, pulang, tidur, dan berharap besok pagi dia bangun dan menyadari ini semua hanya mimpi. 1 jam perjalanan terasa seperti 1 abad. Akhirnya, mobil berbelok masuk ke kawasan Pondok Indah, menuju rumah mewah mereka. Namun, dari kejauhan, Raka melihat sesuatu yang aneh. Ada lampu rotator menyala di depan pagar rumahnya. Bukan polisi, tapi mobil petugas eksekusi pengadilan. Dan gerbang rumahnya dililit rantai besi besar. Di pintu utama yang megah, tertempel stiker besar berwarna merah menyala dengan tulisan hitam tebal. Disegel dalam pengawasan ban dilarang masuk tanpa izin kurator. Raka menginjak rem mendadak. Bannya memekik. Apalagi ini Gusti? Desis Ibu Ratna. Mereka turun dari mobil, berlari menuju pagar. Seorang petugas berseragam biru tua menghadang mereka. Maaf, Pak Raka, Ibu Ratna, tanya petugas itu datar. Kenapa rumah saya dirantai? Siapa yang suruh? Bentak Raka panik. Sesuai surat peringatan yang dikirim tadi sore, Pak. Batas waktu pelunasan sudah habis. Penjamin utama atas nama Ibu Alia telah mencabut hak gunanya, dan karena Bapak gagal bayar cicilan 4 bulan berturut-turut, ban menyita aset ini mulai malam ini. Tetapi, barang-barang kami di dalam. Baju saya. Perhiasan ibu saya.
Barang-barang pribadi sudah kami kemas ke dalam kardus. Ada di pos satpam, jawab petugas itu tanpa emosi. Kecuali barang berharga yang masuk daftar aset sitaan. Silakan ambil kardusnya dan tinggalkan area ini. Raka menatap rumah megahnya yang gelap gulita. Rumah yang dia banggakan. Rumah yang dia renovasi dengan uang Alia. Sekarang, dia bahkan tidak boleh menginjak halamannya. Kita tidur di mana malam ini, Raka? Tanya Ibu Ratna, suaranya bergetar menahan tangis. Ibu nggak mau tidur di jalan? Raka merogoh sakunya. Dompetnya kosong. Kartu kredit mati. Mobil sewaan harus dikembalikan besok pagi atau dia kena denda. Tiba-tiba ponsel Raka berdering. Satu pesan masuk. Dari nomor tak dikenal. Isinya singkat. Nikmatilah malam pertamamu di dunia nyata, Raka. Dunia di mana tidak ada Alia yang membereskan kekacauanmu. PS. Hotel Bintang Melati di ujung jalan, harganya 150.000 semalam. Cukup untuk sisa uang hasil jual jam tanganmu. Raka membanting ponselnya ke aspal, hingga hancur berkeping-keping. Ia meraung, berteriak sekencang-kencangnya ke langit malam yang gelap. Di balik kemewahan Pondok Indah, mantan CEO yang sombong itu menangis seperti anak kecil, dipeluk oleh ibunya yang sama-sama hancur. Mereka tidak punya apa-apa lagi. Sementara itu, di layar televisi pos satpam yang menyala, berita Sela sedang tayang. Breaking news. Pewaris Adhitama Group, Alia Adhitama, kembali ke publik dan mengumumkan akuisisi besar-besaran. Saham perusahaan-perusahaan di bawah naungannya melonjak tajam malam ini. Wajah Alia di layar kaca tampak begitu cantik, begitu jauh, dan begitu tak terjangkau. Suara kipas angin tua yang berdecit-decit menjadi musik pengantar tidur bagi Raka malam itu. Bukan alunan musik klasik dari speaker mahal di kamar tidurnya yang ber-AC sentral. Raka menatap langit-langit kamar yang bernoda bekas rembesan air hujan. Ket dindingnya mengelupas di sana-sini. Bau apek menguar dari kasur busa tipis yang ia tiduri. Ini adalah kamar losmen murah seharga Rp150.000 per malam, satu-satunya tempat yang bisa ia bayar dengan sisa uang penjualan jam tangannya, setelah dikurangi ongkos taksi dan beli air mineral. Di sebelahnya, Ibu Ratna mendengkur kasar. Bukan karena nyenyak, tapi karena kelelahan menangis dan marah-marah selama 3 jam non-stop. Gaun emas penuh. Payet yang tadi malam ia banggakan, kini teronggok kusut di lantai ubin yang dingin dan berdebu. Panas. Igau Ibu Ratna dalam tidurnya, tangannya mengibas-ngibas mencari remote AC yang tidak ada. Raka memejamkan mata, mencoba tidur, tapi perutnya berbunyi nyaring. Dia lapar. Dia belum makan sejak siang kemarin karena sibuk mempersiapkan diri untuk gala dinner sialan itu. Pikirannya melayang kembali ke masa lalu. Dulu, jam segini, Alia biasanya membawakannya segelas susu hangat dan roti bakar selai srikaya kesukaannya. Alia akan memijat kepalanya sambil bertanya, "Capek ya, Mas? Istirahat gih, biar besok segar lagi cari uangnya." Air mata Raka menetes ke bantal yang keras itu. "Susu hangat," bisiknya lirih. Sekarang tidak ada susu hangat. Yang ada hanya nyamuk-nyamuk nakal yang berdenging di telinga, seolah mengejek kebodohannya. Pagi harinya, sinar matahari masuk melalui celah jendela yang gordennya bolong. Raka terbangun dengan badan pegal linu. Dia bangun, berniat mandi. Masuk ke kamar mandi sempit berukuran 1x1 meter, Raka tertegun. Tidak ada water heater. Tidak ada sabun cair wangi lavender. Hanya ada bak mandi plastik kecil berisi air dingin dan gayung yang gayungnya sudah pecah pinggirnya. Sialan. Raka menendang ember plastik itu. Suara gaduh itu membangunkan Ibu Ratna. "Raka, siapkan sarapan. Ibu mau kroasang dan kopi latte," teriak Ibu Ratna dari tempat tidur, masih setengah sadar, mengira dia masih di rumah Pondok Indah. Raka keluar dari kamar mandi dengan wajah basah dan mata merah. "Bangun, Bu. Kita di losmen." "Nggak ada kroasang," kata Raka datar. "Adanya nasi uduk di pengkolan depan, itu pun kalau uang kita cukup." Ibu Ratna membuka mata lebar-lebar. Dia melihat sekeliling, dan realita menghantamnya kembali. Dia mulai menangis lagi. "Ibu nggak mau di sini. Tempat ini bau. Banyak kecoa. Raka, kamu harus lakukan sesuatu. Telepon teman-teman kayamu. Pinjam uang.
Raka duduk di tepi kasur, menatap ibunya dengan tatapan kosong. Sudah Raka coba semalam, Bu. Pakai HP resepsionis. Raka telepon Pak Beni, Pak Joko, bahkan si Rio teman main golf Raka. Terus, mereka kasih pinjamkan? Raka tertawa getir. Mereka blokir nomor Raka begitu dengar suara Raka. Rio malah bilang, "Sorry bro, gue nggak mau ikut keseret masalah lo sama keluarga Adhitama. Gue masih mau hidup aman." Ibu Ratna terdiam. Nama Adhitama benar-benar menjadi momok yang menakutkan. "Kalau begitu, Bella," seru Ibu Ratna tiba-tiba. Wajahnya cerah. "Pacarmu itu, si Bella, dia kan sayang sama kamu. Mobil Porsche yang kamu belikan buat dia kan mahal. Raka, suruh dia jual mobil itu, uangnya buat kita sewa apartemen dan modal usaha lagi." Mata Raka berbinar sedikit. Benar juga, Bella. Selama ini Raka memanjakan Bella habis-habisan. Tas, sepatu, perhiasan, bahkan mobil sport. Bella pasti mau membantu. Bukankah Bella selalu bilang cinta mati padanya? Raka akan temui Bella. Raka berdiri, menyambar jasnya yang kusut. Dengan sisa uang receh terakhir, Raka naik ojek online menuju apartemen mewah tempat Bella tinggal. Apartemen yang sewanya juga dibayar oleh Raka, dulu, pakai uang perusahaan. Sesampainya di lobi apartemen, Raka dicegat oleh security. "Maaf Pak, mau kemana?" "Saya mau ke unit 1205. "Unit Bu Bella," jawab Raka angkuh, naluri bosnya masih tersisa. "Maaf Pak, akses Bapak sudah dicabut oleh penyewa unit sejak pagi tadi." "Apa? Saya yang bayar sewa unit itu?" bentak Raka. Tiba-tiba pintu lift terbuka. Bella keluar, bergandengan mesra dengan seorang pria tua, jauh lebih tua dari Raka, yang perutnya buncit tapi memakai jam tangan emas tebal. "Bella," panggil Raka. Bella menoleh. Dia melihat Raka yang kusut, berkeringat, dan bau matahari. Dia melepas kacamata hitamnya, menatap Raka dengan tatapan jijik yang sama persis seperti tatapan Ibu Ratna pada Alia dulu. Ada mantan bos," sindir Bella. Raka berlari kecil menghampiri mereka. "Sayang, syukurlah kamu ada di sini. Aku butuh bantuanmu. Situasinya gawat." Alia ternyata. "Aku sudah tahu. Berita basi," potong Bella ketus. "Bel, tolong aku. Jual Porsche itu. Atau perhiasan yang aku kasih bulan lalu. Aku butuh modal buat bangkit lagi. Kita bisa mulai dari nol, sayang. Aku janji bakal sukses lagi." Bella tertawa terbahak-bahak. Pria tua di sebelahnya ikut terkekeh. "Mulai dari nol? Sama kamu?" Bella mendengus. "Dengar ya, Raka. Aku mau sama kamu karena kamu sugar daddy yang royal. Karena kamu CEO. Kalau kamu sekarang cuma jadi gembel yang di blacklist sama Adhitama Group, buat apa aku sama kamu? Tapi, kamu bilang kamu cinta aku." Suara Raka tercekat. "Cinta itu butuh biaya perawatan, Mas. Skincare aku mahal." Bella mengibaskan rambutnya. Dia menggandeng pria tua itu lebih erat. "Kenalkan, ini Papi Hengki, pengusaha kelapa sawit. Dia investor baru aku. Mobil Porsche itu, sudah aku balik nama kemarin-kemarin. Jadi itu punyaku. Jangan harap bisa minta balik. Kamu wanita ular." Raka mengepal tangannya, ingin marah tapi tak berdaya. "Dan kamu pria bodoh," balas Bella sadis. "Kamu punya istri berlian kayak Alia malah dibuang demi batu kali kayak aku. Itu salahmu sendiri. Yuk, Pi, kita jalan. Bau orang miskin bikin aku alergi." Bella dan pria barunya masuk ke dalam mobil Alphard, meninggalkan Raka yang terpaku di lobi. Hancur. Benar-benar hancur. Raka merasa seperti ditelanjangi di depan umum untuk kedua kalinya. Ternyata, tanpa uang Alia, Raka tidak punya harga diri di mata siapapun. Siang harinya, matahari Jakarta terasa membakar kulit. Raka berjalan kaki menyusuri trotoar Sudirman. Dia tidak punya uang lagi untuk naik ojek pulang ke losmen. Jaraknya sekitar 5 kilometer. Perutnya melilit perih. Keringat membasahi kemeja mahalnya yang kini dekil.
Dia melewati gedung pencakar langit tempat kantor Raka Corp berada. Di depan gedung, dia melihat beberapa tukang sedang menurunkan papan nama besar bertuliskan PT Raka Gemilang Abadi. Papan nama itu diturunkan dengan kasar, lalu dilempar ke bak truk sampah. Brak! Huruf R-nya patah. Raka berhenti sejenak, menyaksikan simbol kejayaannya menjadi sampah. Di sebelahnya, ada gerobak nasi goreng pinggir jalan. Aromanya sangat menggoda. Raka menelan ludah. Dia merogoh saku celananya. Kosong. "Pak, boleh minta air putihnya sedikit?" tanya Raka pada penjual nasi goreng, suaranya parau menahan malu. Penjual itu menatap Raka. Penampilan Raka aneh. Pakai jas, meski kusut, tapi minta air seperti pengemis. "Nih," penjual itu menyodorkan gelas plastik berisi teh tawar sisa pelanggan lain yang belum diminum. Raka meminumnya dengan rakus. Rasanya seperti air surga. "Makasih, Pak," ucap Raka. Saat dia hendak pergi, matanya menangkap tayangan televisi kecil di gerobak itu. Sebuah acara talk show bisnis siang hari. Bintang tamunya adalah Alia. Alia tampak segar, cerdas, dan memukau. Dia sedang menjelaskan visi misi Adhitama Group. "Bu Alia, apa rahasia kesuksesan Ibu bisa mengambil alih pasar begitu cepat?" tanya presenter. Alia tersenyum di layar kaca. "Rahasianya adalah menghargai proses dan orang-orang yang mendukung kita. Bisnis bukan soal memperkaya diri sendiri, tapi soal amanah. Ketika seseorang mengkhianati amanah itu, alam semesta akan mengambilnya kembali." Raka menunduk. Kalimat itu menamparnya telak. Dia teringat momen 4 tahun lalu. Saat itu dia pulang malam dalam keadaan mabuk, karena frustrasi klien menolak proposal. Dia memuntahi karpet baru. Alia tidak marah. Alia membersihkan muntahannya, mengelap wajahnya, dan berbisik, "Gak apa-apa, Mas. Besok kita coba lagi. Aku bantu revisi proposalnya ya." Besoknya, proposal yang direvisi Alia tembus. Raka mendapat kontrak pertamanya. Dan Raka merayakannya dengan teman-temannya, meninggalkan Alia sendirian di rumah. "Ya Tuhan, jahat sekali aku." Raka menutup wajahnya dengan kedua tangan di pinggir jalan yang ramai. Orang-orang berlalu lalang, tidak ada yang peduli pada pria berjas yang menangis sesenggukan di sebelah gerobak nasi goreng. Sore harinya, Raka sampai di losmen dengan kaki lecet. Sepatu pantofel mahalnya ternyata tidak didesain untuk berjalan jauh di aspal panas. Dia masuk ke kamar. Ibu Ratna sedang duduk di lantai, memegangi perutnya. "Raka, Ibu lapar." Rintih Ibu Ratna. Wajah angkuhnya sudah hilang, digantikan wajah wanita tua yang lemah. "Tadi Ibu mau beli roti, tapi uang di tas Ibu ternyata cuma koin 500 perak." Raka menatap ibunya iba. Walaupun ibunya yang selalu mengompori dia untuk membenci Alia, tapi dia tetap ibunya. "Tunggu sebentar, Bu," kata Raka. Raka melepas jasnya. Jas Italia yang dia beli seharga 15 juta bulan lalu. Dia melipatnya rapi. Dia keluar lagi, menuju pasar loak di seberang jalan. "Bang, jas asli. Bahan wol Italia. Berani berapa?" tawar Raka pada pedagang baju bekas. Pedagang itu memegang kain jas Raka. "Bagus nih. Tapi ukurannya kecil. Paling laku 200.000, Mas." 200.000? "Ini belinya 15 juta, Bang." "Ya itu kan di mal. Ini di pasar loak. Mau nggak?" "Kalau nggak mau ya sudah." Raka tidak punya pilihan. "Ya sudah. Sini duitnya." Dengan uang 200.000 itu, Raka membeli 2 bungkus nasi padang dan air mineral botol besar. Sisanya dia simpan untuk bayar losmen malam ini. Kembali ke kamar, Raka dan Ibu Ratna makan dengan lahap menggunakan tangan. Tidak ada sendok garpu perak. Tidak ada serbet kain. Mereka makan seperti orang yang kelaparan berhari-hari. Setelah kenyang, Ibu Ratna bersandar di dinding. Air matanya menetes lagi. "Enak ya, Kak?" gumam Ibu Ratna. Dulu masakan Alia juga enak. Dia suka masakin Ibu rendang kalau Ibu lagi sakit gigi, dagingnya dia suir-suir biar empuk. Raka berhenti mengunyah. Tenggorokannya tercekat. Ini pertama kalinya Ibu Ratna memuji Alia, di saat Alia sudah pergi jauh.
Kenapa baru sekarang ibu ngomongnya? Tanya Raka pelan. Karena ibu gengsi. Isak ibu Ratna pecah. Ibu iri sama dia, Raka. Dia cantik, dia pintar, dia sabar. Ibu takut kamu lebih sayang sama dia daripada sama ibu. Makanya ibu selalu jelek-jelekan dia. Ibu pikir kalau dia pergi, kita tetap kaya dan bahagia. Ternyata rezeki kita itu nempel di dia. Raka meletakkan bungkus nasinya. Penyesalan itu kini bukan lagi ombak, tapi tsunami yang menggulung mereka berdua. Kita harus minta maaf, Bu, kata Raka tegas. Mana mau dia terima kita? Kak, kita sudah jahat banget. Raka nggak peduli dia mau terima atau enggak. Tapi Raka harus minta maaf. Besok, Raka akan ke kantor Adhitama. Raka akan tunggu di depan lobi, mau sampai hujan badai pun Raka akan tunggu sampai dia keluar. Raka membaringkan tubuhnya di kasur tipis itu. Dia menatap langit-langit kamar yang kotor. Di luar sana, Alia mungkin sedang tidur di kasur empuk berlapis sutra. Namun Raka tahu, tidur Alia pasti nyenyak bukan karena kasurnya mahal, tapi karena hatinya bersih. Sedangkan Raka, dia tidur di atas paku-paku dosa masa lalunya sendiri. Esok hari akan menjadi hari yang panjang. Perjuangan Raka yang sebenarnya, bukan untuk menjadi kaya, tapi untuk menjadi manusia, baru saja dimulai. Gedung Adhitama Tower menjulang membelah langit Jakarta, berkilauan ditimpa sinar matahari siang. Kaca-kaca birunya memantulkan awan, menciptakan kesan angkuh dan tak tersentuh. Di depan lobi utama yang megah itu, Raka berdiri. Ia bukan lagi Raka sang CEO yang turun dari mobil mewah, dan dibukakan pintu oleh satpam. Ia hanyalah Raka, pria berkemeja putih yang kerahnya sudah mulai kekuningan karena keringat, celana bahan yang kusut, dan sepatu pantofel yang solnya mulai menipis. Sudah 4 jam Raka berdiri di sana, di samping pos keamanan luar. Panas matahari menyengat kulitnya, tapi ia tak beranjak. Debu jalanan menempel di wajahnya yang berminyak. Pak, mohon minggir sedikit, jangan menghalangi jalan masuk mobil tamu, tegur seorang satpam dengan nada tegas namun merendahkan. Satpam itu menatap Raka curiga, mungkin mengira Raka adalah pengaju proposal sumbangan liar. Saya menunggu Ibu Alia. Istri saya, jawab Raka parau. Satpam itu tertawa kecil. Istri Bapak? Mas? Banyak orang gila yang ngaku-ngaku pacar atau suami Bu Alia sejak beliau viral di TV. Mending Mas pulang, cari kerjaan yang benar. Saya Raka, mantan CEO Raka Corp. Raka mencoba menegakkan wibawanya, namun suaranya terdengar kosong. Oh, Raka Corp yang bangkrut itu. Satpam itu justru semakin sinis. Berarti Mas yang viral karena selingkuh dan ngusir Bu Alia? Wah, kalau itu sih saya makin gak boleh kasih izin masuk. Bisa dipecat saya kalau biarkan sampah masuk ke lobi. Sampah. Kata itu menusuk ulu hati Raka. Dulu, ia memanggil karyawannya yang tidak becus dengan sebutan itu. Sekarang, ia yang disebut sampah oleh seorang satpam. Karma memang tidak pernah salah alamat. Raka mundur, berdiri di bawah pohon palem di pinggir trotoar. Ia tidak menyerah. Ia tahu Alia pasti akan keluar untuk makan siang atau rapat di luar. Pukul 2 siang. Sebuah iring-iringan mobil mewah bergerak dari arah basement VIP. 2 motor Forager polisi membelah jalan. Diikuti sebuah SUV hitam berisi pengawal, dan di tengah-tengahnya, sebuah Rolls-Royce Phantom hitam mengkilap dengan plat nomor B1 Ali. Jantung Raka berdegup kencang. Itu dia. Saat mobil itu berhenti sejenak di pintu keluar karena tertahan lampu merah, Raka nekat. Ia berlari menerobos trotoar, mendekati kaca jendela penumpang belakang mobil mewah itu. Alia! Alia! Teriak Raka sambil menggedor kaca mobil. Para pengawal di SUV belakang langsung melompat turun dengan sigap. Dalam hitungan detik, tubuh Raka sudah ditarik kasar dan dibanting ke aspal panas. Aduh! Raka mengerang kesakitan. Lengannya terkilir. Wajahnya mencium aspal berpasir. Jangan bergerak. Mundur. Bentak pengawal bertubuh raksasa, menodongkan tangan seolah Raka adalah penjahat berbahaya. Kaca jendela Rolls-Royce perlahan turun. Raka mendongak, menahan sakit. Dari celah jendela itu, ia melihat wajah Alia. Wajah yang dulu setiap pagi ia cium.
Namun kini, wajah itu tertutup kacamata hitam besar. Alia sedang sibuk membaca dokumen di tabletnya, bahkan tidak menoleh ke arah Raka yang terkapar di aspal. "Al, ini aku, Mas Raka." Rintih Raka. Alia akhirnya menoleh perlahan. Dia menurunkan sedikit kacamata hitamnya. Matanya dingin, sedingin es di kutub utara. Tidak ada kemarahan, tidak ada kebencian. Hanya ketidakpedulian. Seolah Raka adalah kantong plastik yang terbang tertiup angin. "Biarkan dia bicara sebentar," perintah Alia pada pengawalnya. Suaranya tenang namun mutlak. Pengawal itu melepaskan cengkeramannya, membiarkan Raka bangun. Raka berdiri tertatih-tatih, membersihkan debu di celananya dengan tangan gemetar. Ia merasa sangat kecil di hadapan kemewahan yang mengelilingi Alia. "Mau apa lagi, Raka?" tanya Alia datar. "Uang pesangon 500 juta yang dulu kamu tawarkan? Maaf, recehan seperti itu tidak saya bawa tunai." Kalimat itu menampar Raka lebih keras daripada aspal tadi. Itu adalah kalimat Raka sendiri saat mengusir Alia. Bukan uang, Al." Raka menggeleng kuat, matanya berkaca-kaca. Aku dan ibu kami hancur, Al. Kami kehilangan semuanya. Rumah disita, kantor tutup, kami tidur di losmenbau." "Lalu?" Alia mengangkat alisnya sebelah. "Apa hubungannya dengan saya? Bukankah itu konsekuensi logis dari manajemen buruk dan gaya hidup boros? Saya bukan dinas sosial, Raka. Aku minta maaf." Raka berteriak, air matanya tumpah. Ia tidak peduli lagi dilihat orang-orang di jalan. "Aku salah, Al. Aku bodoh. Aku buta. Ternyata selama ini kamu yang jadi sayapku. Tanpa kamu aku jatuh. Al, tolong maafkan aku. Aku rela jadi supirmu, jadi tukang kebunmu, asal aku bisa menebus dosaku." Alia menatap Raka lurus-lurus. Ia meletakkan tabletnya. "Kamu tahu apa yang paling menyedihkan, Raka?" tanya Alia pelan. Raka terdiam, menunggu. "Yang menyedihkan adalah, kamu baru datang meminta maaf saat kamu lapar dan miskin. Seandainya bisnis kamu tetap sukses tanpa saya, apakah kamu akan ada di sini mengemis maaf? Tidak kan? Kamu pasti sedang bersenang-senang dengan Bella di Bali." Raka tercekat. Mulutnya terkunci. Alia benar. 100% benar. "Itu bukan penyesalan, Raka. Itu keputusasaan," lanjut Alia tajam. "Kamu tidak merindukan saya sebagai istri. Kamu merindukan fasilitas dan kemudahan yang saya berikan. Kamu merindukan jimat keberuntungan MU, bukan Alia manusianya. Demi Tuhan, Al, aku sadar aku cinta sama kamu." "Cinta?" Alia tertawa sinis. "Cinta itu menjaga, Raka. Bukan membuang saat merasa sudah hebat. Dengar baik-baik. Pintu rumah saya, pintu kantor saya, dan pintu hati saya sudah tertutup permanen untukmu. Kunci gemboknya sudah saya lelehkan bersama cincin kawin kita." Alia menekan tombol di pintunya. Kaca jendela mulai naik perlahan. "Tunggu, Al. Jangan pergi." Raka panik, mencoba menahan kaca dengan tangannya. "Jalan, Pak Ujang," perintah Alia pada supirnya, mengabaikan tangan Raka. Mobil mewah itu melaju perlahan. Raka terpaksa menarik tangannya atau jari-jarinya akan patah terjepit. "Alia." Raka mengejar mobil itu beberapa meter, tapi sia-sia. Mobil itu melesat cepat, meninggalkan asap tipis yang langsung hilang tertiup angin. Meninggalkan Raka, yang berdiri sendirian di tengah jalan, diiringi bunyi klakson kendaraan lain yang memarahinya karena menghalangi lalu lintas. Raka berjalan gontai kembali ke trotoar. Kakinya lemas. Harapan terakhirnya untuk meluluhkan hati Alia pupus sudah. Alia bukan lagi wanita penurut yang bisa ia manipulasi dengan kata-kata manis atau air mata buaya. Alia sudah menjadi baja. Tiba-tiba, seseorang menepuk bahunya. "Pak Raka." Raka menoleh. Di hadapannya berdiri seorang pria muda berpakaian rapi dengan lanyard ID card tergantung di lehernya. Raka menyipitkan mata. Ia mengenali pria ini. Budi? Budi adalah mantan office ball, OB,
Di Raka Corp yang dipecat Raka setahun lalu hanya karena Budi tidak sengaja menumpahkan sedikit kopi di meja rapat. Raka memecatnya sambil memaki-maki di depan semua karyawan. Wah, benar Pak Raka. Budi tersenyum ramah, tapi matanya menyiratkan rasa kasihan. Bapak, kok penampilannya begini sekarang? Raka malu setengah mati. Ia ingin lari, tapi kakinya terlalu lelah. Saya lagi ada urusan, Bud. Kamu kerja di sini? Iya, Pak. Alhamdulillah, Budi menunjuk gedung Adhitama Tower. Setelah Bapak pecat saya sempat nganggur 3 bulan. Terus saya lamar kerja di sini jadi cleaning service. Tapi Bu Alia, maksud saya Ibu Pimpinan, melihat saya rajin. Beliau kasih beasiswa kursus manajemen. Sekarang saya diangkat jadi staf logistik. Raka ternganga. Budi, OB yang ia buang, sekarang terlihat lebih sukses dan lebih bahagia darinya. Bu Alia baik banget, Pak. Lanjut Budi bersemangat, tanpa bermaksud menyindir tapi rasanya perih sekali bagi Raka. Beliau bilang, jabatan itu cuma titipan, Mas Budi. Yang penting itu akhlak. Makanya semua karyawan di sini hormat banget sama beliau. Budi merogoh sakunya, mengeluarkan dompet. Ia mengambil selembar uang 100.000. Pak, ini ada sedikit rezeki. Bapak kelihatan pucat. Buat beli makan ya, Pak. Anggap saja tanda terima kasih saya. Kalau Bapak nggak pecat saya dulu, mungkin saya nggak akan ketemu bos sebaik Bu Alia. Budi menyelipkan uang itu ke tangan Raka yang kaku, lalu pamit. Saya masuk dulu ya, Pak. Jam istirahat sudah habis. Mari, Pak. Raka menatap lembaran uang 100.000 di tangannya. Uang pemberian dari mantan OB yang pernah ia hina. Rasanya Raka ingin merobek uang itu karena gengsi. Tapi perutnya yang melilit mengingatkan realita. Ia butuh uang ini. Raka meremas uang itu, menempelkannya di dada. Ia menangis tanpa suara di pinggir jalan Sudirman yang bising. Hari ini Raka belajar 2 hal yang sangat mahal. Pertama, Alia tidak akan pernah kembali. Kedua, orang-orang yang dulu ia injak, kini berdiri lebih tinggi darinya, bukan karena mereka dendam, tapi karena mereka ditolong oleh tangan malaikat yang justru Raka sia-siakan. Raka berbalik arah. Ia harus pulang ke losmen. Bukan membawa kabar gembira untuk ibunya, melainkan membawa sisa harga dirinya yang sudah hancur lebur. Di dalam mobil Rolls-Royce yang sejuk, Alia tidak langsung kembali bekerja. Ia meminta supirnya menepi sebentar di sebuah taman kota yang sepi. Alia melepas kacamata hitamnya. Matanya merah. Meskipun ia bersikap dingin dan tegas tadi, melihat Raka, pria yang pernah ia cintai setengah mati, dalam kondisi menyedihkan seperti itu, tetap menyisakan nyeri di dadanya. Bukan rindu, melainkan rasa duka. Berduka atas matinya kenangan masa lalu. Dion, yang duduk di kursi depan, menoleh ke belakang. Nona baik-baik saja? Alia menghela napas panjang, menghapus setitik air mata di sudut matanya. Saya baik, Dion. Hanya membuang sampah emosi terakhir. Apa perlu saya suruh orang untuk memberi mereka sedikit bantuan diam-diam? Supaya mereka tidak mati kelaparan? Tanya Dion hati-hati. Alia terdiam sejenak memandang pepohonan di luar. Jangan beri uang, kata Alia tegas. Uang hanya akan membuat Raka dan ibunya kembali sombong dan lupa diri. Biarkan mereka merasakan proses. Biarkan mereka belajar bertahan hidup dengan tangan mereka sendiri. Itu pelajaran paling berharga yang bisa saya berikan. Alia menegakkan duduknya, kembali memasang wajah besinya. Jalan, Dion. Kita ada meeting akuisisi perusahaan tekstil jam 3. Saya tidak punya waktu untuk masa lalu. Mobil mewah itu kembali melaju, meninggalkan jejak Raka jauh di belakang, menuju masa depan yang gemilang. 1 tahun kemudian, matahari Jakarta siang itu menyengat tanpa ampun. Di persimpangan lampu merah kuningan yang padat, ribuan motor berdesakan mencari celah. Di antara lautan helm itu, ada satu pengendara ojek online dengan jaket hijau yang warnanya sudah mulai pudar karena terik matahari dan hujan. Itu Raka. Wajah yang dulu bersih terawat berkat facial rutin bulanan, kini kusam dan belang terbakar matahari. Tangannya yang dulu hanya terbiasa memegang pena mahal untuk tanda tangan kontrak, kini kasar dan kapalan karena memegang stang motor seharian menembus macet. Woi, jalan dong.
Udah hijau tuh. Klakson mobil di belakangnya menyala galak. Iya, sabar, Pak, teriak Raka, suaranya serak terkena debu jalanan. Ia menarik gas motor bebek cicilannya yang sering mogok itu. Dulu, Raka adalah orang yang membunyikan klakson dari dalam mobil ber-AC. Sekarang, ia adalah orang yang dimaki-maki. Roda kehidupan benar-benar telah berputar 180 derajat, melindas kesombongannya hingga rata dengan aspal. Raka menepi di sebuah warung Tegal, warteg, pinggir jalan untuk istirahat makan siang. Ia menghitung lembaran uang ribuan yang lusuh di dompetnya. Cukup buat beli obat ibu dan bayar listrik kontrakan, gumamnya pelan, lalu memesan nasi dengan kuah sayur dan 1 tempe goreng. Ia tidak lagi mampu membeli daging. Di sudut warteg, sebuah televisi tabung menyiarkan berita infotainment. Pemirsa, hari ini adalah hari bahagia bagi CEO Adhitama Group, Alia Adhitama. Wanita inspiratif ini baru saja meresmikan yayasan sosial untuk membantu wanita korban KDRT dan penelantaran, sekaligus mengumumkan pertunangannya dengan Adrian Kusuma, putra pemilik Bank Nasional. Raka tersedak nasinya. Ia mendongak menatap layar televisi yang buram itu. Di sana, Alia terlihat begitu bercahaya. Senyumnya tulus, matanya berbinar. Di sebelahnya berdiri seorang pria gagah, berwibawa, dan, Raka harus mengakuinya dengan pahit, jauh lebih segalanya dibandingkan dirinya. Cantik banget ya Bu Alia itu, komentar ibu pemilik warteg sambil mengelap meja. Udah kaya, baik hati, dapat jodohnya sepadan lagi. Beda ya sama mantan suaminya yang viral dulu itu. Siapa namanya? Raka? Dengar-dengar sekarang jadi gembel. Raka menundukkan kepalanya dalam-dalam, menyembunyikan wajahnya di balik topi. Ia menelan nasinya yang terasa seperti sekam. Air mata jatuh ke piringnya, bercampur dengan kuah sayur. Iya, Bu, bisik Raka lirih, menjawab komentar itu tanpa didengar siapapun. Mantan suaminya memang bodoh sekali. Sore harinya, Raka pulang ke sebuah kontrakan petak sempit di Gang Kumuh, tempat di mana sinar matahari pun enggan masuk. Bau got menyengat hidung. Ibu, Raka pulang, ucapnya pelan sambil membuka pintu triplek. Di atas kasur tipis di lantai, Ibu Ratna terbaring lemah. Tubuhnya kurus kering. Stroke ringan menyerangnya 6 bulan lalu setelah ia ditipu oleh investasi bodong yang menjanjikan kekayaan instan, upaya putus asanya untuk kembali kaya tanpa bekerja. K.A. Raka. Panggil Ibu Ratna dengan suara peluh. Obat ibu habis. Raka duduk di samping ibunya, menyuapkan obat yang baru dibelinya. Ia memandang wajah ibunya yang dulu angkuh, yang selalu menghina Alia, wanita miskin. Kini, wanita tua ini benar-benar miskin dalam arti yang sebenarnya. Tak ada lagi teman arisan sosialita, tak ada lagi emas berlian. Ibu lihat TV tadi. Kata Ibu Ratna, air matanya mengalir dari sudut mata yang keriput. Alia, dia mau nikah lagi. Raka mengangguk, mengelus tangan ibunya yang kasar. Iya, Bu. Dia bahagia sekarang. Harusnya kamu yang di sana, Raka. Isak Ibu Ratna penuh penyesalan. Harusnya kita yang hidup enak di istana itu. Ini salah ibu. Ibu yang serakah. Ibu yang buta. Sudah, Bu. Jangan dibahas lagi, Raka memotong lembut, meski hatinya perih. Ini teguran Tuhan buat kita. Kita dulu dikasih berlian, tapi kita buang demi batu kali. Sekarang kita harus terima hidup dengan batu-batu ini. Ibu Ratna menangis sesenggukan, memeluk tangan anaknya. Penyesalan memang selalu datang terlambat, dan ketika ia datang, ia tidak menawarkan perbaikan, hanya rasa sakit yang abadi. Malam harinya, aplikasi ojek Raka berbunyi. Pesanan pengantaran makanan, food delivery. Tujuannya, The Royal Adhitama Residence, Penthouse Lobby. Jantung Raka berhenti berdetak sejenak. Itu apartemen Alia. Ia ingin menolak pesanan itu, tapi performanya sedang turun. Jika ia tolak, akunnya bisa ditangguhkan, suspend, dan besok ia tidak bisa makan. Dengan tangan gemetar, Raka mengambil pesanan, sekotak martabak mahal, dan memacu motornya menuju kawasan elit itu. Sesampainya di lobi mewah yang dulu pernah ia datangi dengan penuh amarah, kini ia datang lewat pintu samping khusus pengojek.
Pesanan atas nama Bapak Adrian, kata Raka pada resepsionis, tidak berani menatap mata orang-orang di sana. Oh, titip di meja saja, Mas. Pak Adrian dan Bu Alia baru turun dari mobil, biar sekalian diambil, jawab resepsionis. Raka membeku. Ia ingin segera lari, tapi kakinya terpaku. Pintu kaca lobi otomatis terbuka. Angin dingin AC berhembus keluar, membawa aroma parfum mahal yang sangat familiar. Alia melangkah masuk, anggun dalam balutan gaun santai namun elegan. Di sampingnya, Adrian menggenggam tangannya erat, membisikkan sesuatu yang membuat Alia tertawa lepas. Tawa yang sudah bertahun-tahun tidak pernah Raka dengar saat bersamanya. Raka berdiri di pojok, masih mengenakan helmnya, memeluk jaket ojeknya yang bau apek. Jarak mereka hanya 5 meter, tapi rasanya seperti terpisah galaksi. Tiba-tiba, langkah Alia terhenti. Ia menoleh ke arah meja pengantaran. Tatapannya sekilas menyapu sosok pengojek yang berdiri kaku di sana. Mata mereka bertemu. Selama 2 detik yang terasa seperti selamanya, dunia Raka berhenti berputar. Ia takut Alia akan mengenalinya, menunjuknya, atau mungkin memanggil keamanan. Namun, Alia tidak melakukan itu. Mata Alia tidak menyeratkan kebencian. Tidak juga kerinduan. Tatapan itu, kosong. Seperti melihat orang asing yang tidak penting. Alia tidak mengenali Raka. Atau mungkin, dia memilih untuk tidak mengenali masa lalunya yang kelam. Alia tersenyum tipis pada resepsionis, mengambil kotak martabak itu, lalu kembali menatap Adrian. Ayo naik, sayang. Filmnya keburu mulai, kata Alia lembut. Ayo, jawab Adrian. Mereka berjalan menuju lift pribadi, meninggalkan Raka yang masih mematung. Punggung Alia semakin menjauh, lalu hilang di balik pintu lift emas yang tertutup perlahan. Ting. Suara lift menandakan Alia sudah naik ke puncak kehidupannya. Raka melepas napas yang sedari tadi ia tahan. Lututnya lemas. Ia berjalan keluar dari lobi mewah itu, kembali ke parkiran motor yang gelap dan lembab. Ia menyalakan mesin motor bututnya. Suara knalpot yang bising memecah keheningan malam elit itu. Di balik kaca helmnya, Raka tersenyum getir. Senyum penerimaan. Selamat tinggal, Alia, bisiknya pada angin malam. Terima kasih pernah menjadi bagian terbaik dalam hidupku yang sia-sia ini. Raka menarik gas, membaur kembali ke jalanan Jakarta yang kejam. Menjadi satu titik kecil di antara jutaan manusia yang berjuang hidup. Sementara itu, di lantai 45, Alia berdiri di balkon penthouse-nya, memandang kelap-kelip lampu kota di bawah sana. Kamu lihat apa, Al? Tanya Adrian sambil memeluk pinggangnya dari belakang. Melihat masa lalu, jawab Alia tenang. Tadi di lobi, aku melihat seseorang yang mirip masa laluku. Oh ya? Kamu sedih? Alia menggeleng mantap. Ia membalikkan badan, menatap calon suaminya. Tidak. Aku justru bersyukur. Karena kesalahan dia, aku menemukan kekuatanku sendiri. Dan karena dia melepaskanku, aku menemukan kamu.